Halo komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Flyin terkecot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul The Journey Home yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini adalah film petualangan paling seru dan tidak bosan untuk ditonton. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cacret. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Luke, yang mana si Luke ini mempunyai seorang kakak perempuan bernama Abby yang kuliah di luar kota, sementara Monique sang ibu bekerja di tepi pantai sebagai seorang peneliti dan dia tidak bisa pulang ke rumah setiap hari. Karena hal itu, Monique meminta kepada BSC agar menjaga Luke selama dirinya tidak ada di rumah. Suatu malam yang mana kala itu Luke sedang latihan karate di kamarnya, dirinya merasa heran ketika mendengar suara anjing yang menggonggong tidak seperti biasanya, membuat Luke penasaran kemudian pergi keluar untuk melihatnya. Dan setelah sampai di luar, inilah yang Luke lihat, ya itu seekor beruang besar yang baru saja keluar dari gudang dekat rumahnya. Dan saat Luke belum mengetahui apa yang harus dilakukannya kepada beruang tersebut, tiba-tiba polisi datang ke sana. Entah siapa yang memberitahukan bahwa di gudang Luke ada beruang. Kemudian mereka melumpuhkan beruang itu, membuat Luke yang melihatnya sangat kecewa. Namun di sana sang kapten bernama Mbah Acun memberitahukan kepada Luke bahwa esok pagi mereka akan mengembalikan beruang tersebut ke habitatnya, sebab jika dibiarkan berkeliaran di tempat ramai itu sangat berbahaya. Selepas para polisi pergi, Luke mendekati gudang membetulkan tong yang dijumpali, dan lagi-lagi di sini Luke kembali dibuat penasaran ketika mendengar ada suara kokrosakan dari dalam gudang. Luke pun masuk ke dalam kemudian mengambil baterai dan menyorotkannya. Di sana Luke melihat ternyata ada seekor beruang kecil yang pastinya beruang kecil ini adalah anak beruang besar tadi. Kemungkinan besar binatang-binatang ini kelaparan sampai masuk ke wilayah manusia. Rupanya si Luke ini adalah orang yang sangat baik, perhatikan lembut sampai kepada hewan saja. Dirinya sangat peduli memberinya makan, apalagi ke sesama manusia. Setelah memberinya makan, kemudian Luke membawa anak beruang tersebut ke kamarnya. Karena waktu sudah hampir larut malam, Luke pun tidur. Scores. Sleep right here, okay? Come on. Stay. You're destroying my room, buddy. Di mana paginya terlihat di sana para polisi yang menangkap induk beruang pada malam tadi. Mereka mengikat beruang tersebut kemudian membawanya menggunakan helikopter untuk dikembalikan ke habitatnya. Rupanya beruang kecil yang bersama Luke mencium aroma induknya membuat Luke terbangun. Dan melihatnya, di sini Luke berjanji ke si beruang kecil ini bahwa dirinya akan mempertemukan kembali yakni si beruang kecil ini dengan induknya. Luke? Yeah? What's going on? But you know what? I'll go right back to bed, okay? Is that a dog? Oh my God, it's a bear! Ew! And it's pooped in the house. Call animal control or whatever it is you call up here in freaking nowhere. Dikarenakan BSC marah karena Luke telah berani memasukkan hewan berbahaya ke kamarnya, akhirnya Luke menitipkan si beruang kecil ini kepada Muktuk, yakni paman Luke sendiri, sekaligus orang yang dipercayainya. Dan Luke meminta kepada sang paman agar besok pagi beliau sudi menemaninya untuk mengantarkan si beruang kecil tersebut ke induknya. Spontan Muktuk menolak permintaan keponakannya itu karena tekad tersebut sangat berbahaya, membuat Luke marah, pundung, dan meninggalkannya.
Hi, Mom. Di mana keesokan harinya Luke mendatangi rumah paman Muktuk dan dirinya nekat mau mengantarkan beruang tersebut ke induknya sendirian. I'm gonna count to... Di waktu yang sama, Abby, sang kakak yang baru saja pulang dari kampusnya, dirinya dibuat keheranan ketika melihat gudangnya aut-autan. Kemudian Abby menanyakan keberadaan Luke. BSI mengatakan bahwa Luke dari pagi sudah tidak ada dari tempat tidurnya, kemungkinan pergi ke rumah paman Muktuk. Karena rasa khawatir, Abby pun pergi ke rumah Muktuk yang ternyata di sana Abby tidak menemukan Luke berada di sana. Di sini Muktuk sudah dapat mengklaim bahwa Luke pasti nekat pergi mengantarkan beruang kecil tersebut ke induknya sendirian. Spontan hal itu membuat Abby cemas, takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan kepada adik tercintanya. Muktuk pun menenangkannya dan dirinya berjanji akan menyusul Luke. Just tell her I'll bring him back, okay? Dan dari sinilah petualangan yang panjang pun dimulai. Muktuk pun terus memacu kendaraannya untuk menyusul Luke dengan cara mengikuti jejaknya, sementara Luke yang terus ngebut tanpa menghiraukan keselamatannya membuatnya terjebak di lapisan es yang retak. Hingga Luke dilalap ke dalam lubang tersebut. Namun beruntungnya di sini Luke masih bisa menyelamatkan diri, kemudian duduk di atas batu dalam keadaan kedinginan. Muktuk yang sejak awal mengikuti jejaknya sudah tiba juga di tempat itu, dan beliau berhasil menemukan Luke yang sedang bersandar di batu dalam keadaan menggigil kedinginan, kemudian membawanya untuk meminta pertolongan ke suku terdekat. Just fine. Sementara Abby yang berada di rumah menghubungi ibunya mengatakan bahwa Luke telah berbuat nekat mengantarkan anak beruang yang ditemukannya itu ke induknya. Beruntungnya Muktuk menyusulnya. Muktuk pun akhirnya sampai di suku terdekat, yakni suku Inuit. Di sana beliau disambut dengan baik dan mereka menolong Luke yang hampir sudah sekarat akibat kedinginan. Berkat kebaikan dan keramahan mereka, akhirnya Luke pun kembali siuman. Mana? Dan mereka berdua memutuskan untuk bermalam di suku tersebut, yang mana di sana Muktuk memberi nama beruang kecil itu bernama Pezu, yang berarti si petualang. Paginya seorang gadis bernama Inun yang menolong Luke semalam memberikannya sebuah kalung keberuntungan yang dibuat dari tulang paus untuk kenang-kenangan, dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Bye. Di sisi lain, Abby dan BSI melaporkan kepada Kapten Acun bahwa Luke telah nekat mengantarkan anak beruang kecil tersebut ke induknya, dan kini nasibnya belum diketahui, begitu juga dengan Muktuk yang menyusulnya. Sementara Monique sang ibu kini kerjanya menjadi tidak fokus karena selalu kepikiran nasib anaknya yakni Luke, membuat Monique memutuskan pulang untuk mencarinya. I know, I'm looking at it. My son is in it. Sementara itu Muktuk dan Luke yang sedang berada dalam perjalanan, tiba-tiba badai besar datang menimpa mereka, membuat mereka harus menghentikan dulu perjalanannya. Di sana mereka membuat tenda sederhana untuk berlindung dari badai tersebut. Prepared for what? For anything. Namun naasnya badai itu semakin kencang, membuat Muktuk terseret dan harus terpisah dengan Luke. Beruntungnya Luke selamat berkat Pezu dengan nalurinya menuntun Luke masuk ke iglu atau gua es yang terbuat dari balok-balok es bekas tinggal suku Inuit. Here I was, thinking I was saving your life. Keesokan harinya Monique yang baru saja sampai di kantor Bah Acun, dirinya pun langsung menanyakan tentang pencarian Luke dan Muktuk.
Namun ternyata mereka belum bisa melakukan pencarian disebabkan terganggu oleh badai. Yeah, there's no question that's what he'd do. Di waktu yang sama setelah badai itu reda, Luke keluar dari iglu tersebut dan dirinya menemukan iglu yang ditempatinya itu kini telah terpisah dari lapisan utama. Di sini Luke melihat sang paman berada di seberangnya, yakni di lapisan utama. Dirinya pun langsung kegorowokan meminta tolong. Namun sangat sedihnya sang paman tidak dapat menolong Luke karena lautan itu sangat dalam. Beliau pun meminta agar Luke tetap berdiam diri di sana, sementara dirinya akan pergi ke Devon, yakni ke kota untuk meminta bantuan. Di sana Luke menyaksikan bahwa Arketik yang kelihatannya sepi tanpa kehidupan ternyata sebenarnya dihuni berbagai makhluk yang sangat menakjubkan sekaligus mengerikan. Did I scare you? Sorry, buddy, I'm freezing. Dalam penantiannya menunggu penyelamat datang, Luke membayangkan hal-hal yang hangat untuk mengusir suhu dingin yang mendera tubuhnya. Dirinya menggambarkan berada di tempat itu seperti menikmati di pantai yang panas. Sementara itu Muktuk yang berniat meminta bantuan untuk menyelamatkan Luke. Akhirnya beliau sampai di kantor Bah Acun. Di sana Muktuk bertemu dengan Monique, Abby, dan juga BSC. Beliau pun langsung menceritakan kepada mereka bahwa Luke kini terjebak di hamparan es iglu yang terpisah dari lapisan utama. Kemudian mereka pun bergegas pergi bersama petugas menggunakan pesawat untuk menyelamatkan Luke. Kembali lagi ke Luke yang masih menunggu di sana. Dirinya membuat kesalahan disebabkan Pezu masuk ke iglu karena lapar mencari makanan di tasnya. Luke yang terjaga pun akhirnya terpaksa masuk ke iglu tersebut. I know you're hungry. No. Dan di saat pesawat penyelamat itu datang, mereka tidak menemukan Luke. Luke yang mendengar suaranya dari dalam dirinya merasa bahagia dan langsung bergegas keluar. Dan ketika Luke mau menembakkan suaranya, naasnya pesawat tersebut keburu jauh. Tentunya kenyataan itu membuat hati Luke sedikit jengkel kepada Pezu, sementara tubuh semakin kedinginan. You get it? The backpack's red. Karena tidak mau lagi mengalami kesalahan, Luke mengisi suaranya lalu menyimpan di saku celandanya. Sementara lapisan es yang ditempatinya itu terus melaju dan pastinya akan tenggelam karena terus menipis. Beruntungnya lapisan yang ditempatinya tersebut keburu bertemu dengan lapisan-lapisan yang lainnya. Luke dan Pezu pun langsung melompat dari satu lapisan ke lapisan yang lain hingga tibalah di lapisan utama. Namun naasnya tas ransel yang berisi sisa pembekalan mereka tertinggal di lapisan iglu yang mereka tempati, dan kini hanya tinggal pistol suar di sakunya. Kemudian Luke pun melanjutkan perjalanannya. Di sana Luke menemukan telur burung. Karena lapar, Luke pun terpaksa menelan telur tersebut. Perjalanan Luke adalah menuju Cape Barrel Slot, tempat induk Pezu berada. You see that? Come on, Pizu. Come on, buddy. Come on, Pizu. Come on. Dalam perjalanan Luke menemukan sebuah kuburan. Kemungkinan besar itu adalah kuburan suku Inuit. Karena penasaran, Luke membongkar kuburan tersebut yang ternyata baunya minta ampun, lebih bau dari kentut pesing, membuat Luke muntah. Di sisi lain Monique, Muktuk, dan juga petugas penyelamat, pencarian mereka terpaksa harus tertunda karena badai besar menghadang mereka. Okay. Sampai di dekat sebuah kilang minyak, Luke sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya karena udara dingin dan rasa lapar membuat Luke terkapar di atas ladang es tersebut. Sebelum pingsan, Luke menembakkan suar berharap ada petugas di kilang minyak mendengar dan melihat isyarat itu.
Sementara Monique dan yang lainnya merasa khawatir atas keselamatan Luke. Saat sedang kebingungan, tiba-tiba mereka mendapat pesan radio dari kilang minyak mengabarkan bahwa Luke telah ditolong oleh mereka. Mendapat kabar bahwa Luke selamat, Monique sang ibu merasa sangat bersyukur. Dirinya dan Muktuk beserta Kapten Acun akan segera ke sana untuk menjemput Luke menggunakan helikopter. Namun rupanya petualangan belum berakhir sampai di sini. Luke melarikan diri dari kilang minyak tersebut dan melepaskan Pizu yang dikurung di sebuah ruangan. Ternyata Luke masih kuat dengan tekadnya, yakni mengantarkan Pizu ke induknya seperti janjinya yang pernah diucapkan kepada Pizu, walaupun perjalanan yang dilaluinya selama ini hampir melenyapkan nyawanya. Di sana Luke menemukan sebuah perahu kecil, kemudian mengambilnya. Bersama Pizu, Luke mengarungi lautan es menuju Capri Slot menggunakan perahu kecil tersebut dengan bantuan angin yang bertiup dari utara. Sebelum berangkat, Luke mencium kalung pemberian Inun, berharap dirinya sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Resolute. Bring us home safe. Okay. See that? Feel it. Feel it. Ternyata perahu kecil yang ditumpanginya itu bocor di waktu yang sama sang Kapten Acun yang mau menjemput Luke. Di tengah jalan mereka mendapat kabar dari petugas kilang minyak bahwa Luke telah melarikan diri, dan kabar itu membuat Monique semakin khawatir. Sementara Luke masih terus berjuang dengan perahu bocornya, dirinya berharap cepat sampai ke daratan sebelum perahunya tenggelam. Usaha Luke pun berhasil dan akhirnya Luke sampai di Capri Slot, yakni tempat induk Pizu berada. Di sana Luke merasa bahagia sekaligus juga bangga pada dirinya karena usahanya selama ini tidak sia-sia. Begitu juga dengan Pizu, nampaknya dia sangat bahagia sekali. Mungkin saja jika Pizu dapat berbicara layaknya seperti manusia, dia ingin sekali mengucapkan berjuta rasa terima kasih kepada Luke yang telah menyatukan kembali dirinya dengan sang ibu. This is the last one, okay? Setelah Luke mengucapkan salam perpisahan kepada Pizu, Luke menyuruh agar Pizu segera menghampiri sang ibu yang telah menyambutnya di sana. Sebelum pergi, Pizu memeluk kaki Luke. Mungkin hanya itulah satu-satunya cara yang dapat dilakukan Pizu untuk mengucapkan terima kasih kepada Luke. There she is. Tak lama kemudian, pesawat penyelamat pun datang menjemput Luke. Namun Luke meminta agar mereka tidak mendarat di sekitar sana karena takut mengganggu Pizu dan induknya yang mau melepaskan kerinduan setelah lama mereka berpisah. Kemudian Luke pergi meninggalkan tempat itu. Di sana Luke disambut oleh sang ibu dan dipeluk dengan penuh kasih sayang, membuat Muktuk yang melihatnya sangat bahagia. Tamat ending yang sangat mengharukan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini salah satunya ialah ketika kita mempunyai suatu keinginan yang sangat kuat untuk melakukan suatu kebaikan dan kita mau berusaha untuk melakukannya, pasti keinginan kita itu akan berhasil. Yang kedua, bahwa baik manusia ataupun hewan sebenarnya memiliki kesamaan, setidaknya dalam satu hal, bahwa manakala hati saling bertemu dan saling memahami maka akan melahirkan empati. Oke, saya Boy dan Fly pamit dari ruang dengar Anda. Salam Colikiator seluruh Indonesia. Ajik.